Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Sanjaya dari kelas Sistem Informasi Reguler 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang Proyek Manajemen Sistem Informasi Pengelolaan Sewa Motor di Daerah Wisata Bandar Lampung berbasis mobile. Tujuan dari proyek ini yaitu mengembangkan sistem informasi manajemen pengelolaan sewa motor pada perusahaan Sanjaya Motor guna mengelola sistem yang lebih cepat dan efisien, serta dapat memudahkan customer dalam mencari motor yang disewakan. Untuk sasarannya sendiri yaitu staf atau pegawai perusahaan dan customer atau pelanggan wisatawan lokal yang sedang berlibur di daerah wisata Bandar Lampung. Untuk manfaatnya, pengelolaan sistem akan lebih mudah, cepat, dan efisien. Untuk model pengembangan sistemnya, saya menggunakan metode waterfall, yaitu ada analisis masalah dan analisis kebutuhan, pembuatan aplikasi atau desain, pembuatan aplikasi uji coba atau implementasi. Untuk pembahasan yaitu diagram WBS. WBS itu Work Breakdown Structure adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarki. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Berikut gambaran dari WBS. Untuk struktur organisasinya yaitu ada project manager, di bawah project manager ada programming, di bawah programming ada sistem analis, database administrator, dan operator sistem. Untuk sistem analis yaitu ada business analyst, network engineer, dan sistem engineer. Untuk database administrator yaitu ada staff administrasi, staff supporting, sekretaris, dan administrasi keuangan. Untuk operator sistem yaitu terdiri dari dokumentator, technical writer, dan staff dokumentator. Untuk WBS analisis masalahnya yaitu di 1.0 ada analisis sistem. Di tingkat 2 dipecah menjadi analisis masalah dan analisis kebutuhan. Untuk tingkat 3 yaitu analisis masalahnya mengumpulkan data, membuat rumusan project charter dari alur proses sistem manajemen yang terjadi pada sistem penyewaan motor. Yang kedua, pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis masalah sistem informasi penyewaan motor. Untuk pada saat mengumpulkan data, dibagi menjadi dua, yaitu melakukan wawancara dan melakukan observasi untuk menganalisis masalah. Pada saat melakukan wawancara, kita perlu menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan pengelolaan sistem informasi pada penyewaan motor yang dilakukan oleh staf administrator selama 1 hari. Yang kedua, membuat janji untuk melakukan wawancara dengan pengelolaan sistem informasi pada penyewaan motor dilakukan oleh staf administrator selama 1 hari. Kemudian mendapatkan konfirmasi persetujuan untuk melakukan wawancara dari pengelola sistem informasi pada penyewaan motor dilakukan oleh staf administrator selama 1 hari. Kemudian staf administrator menyiapkan lokasi wawancara dengan pengelolaan sistem informasi pada penyewaan motor. Setelah menyiapkan lokasi, baru staf administrator melakukan wawancara dengan pengelola sistem informasi pada penyewaan motor. Setelah selesai melakukan wawancara, kemudian membuat dokumentasi hasil wawancara dengan pengelolaan sistem informasi pada penyewaan motor. Pada saat melakukan observasi untuk menganalisis masalah tersebut, kita staf administrator perlu membuat surat izin untuk melakukan observasi terlebih dahulu kepada pihak pengelola sistem informasi penyewaan motor. Kemudian staf administrasi mengirim surat izin untuk melakukan observasi kepada pihak tersebut. Setelah itu, staf administrasi menerima surat balasan bahwa dapat melakukan observasi kepada pihak pengelola sistem. Setelah mendapat surat balasan, baru staf administrator melakukan observasi sistem informasi penyewaan motor. Setelah melakukan observasi, kemudian melakukan dokumentasi hasil observasi tersebut. Pada saat melakukan observasi, business analyst akan mengamati prosedur dan proses
sistem penyewaan motor. Kemudian membuat flowchart, prosedur, dan proses sistem penyewaan motor. Setelah selesai, staf administrator akan membuat dokumentasi prosedur dan proses sistem penyewaan motor. Kemudian di 1.2.1.1.2 membuat rumusan project charter dari alur proses sistem manajemen yang terjadi pada sistem penyewaan motor. Dibagi menjadi 4, identifikasi permasalahan, ruang lingkup proyek, mengidentifikasi biaya proyek, dan dokumentasi hasil. Pada identifikasi permasalahan, dipecah lagi menjadi 3, yaitu menganalisis permasalahan sistem pada sistem penyewaan motor. Yang kedua, membuat hasil kesimpulan analisis permasalahan pada sistem penyewaan motor. Yang ketiga, membuat dokumentasi hasil analisis permasalahan. Untuk ruang lingkup proyek itu dibagi menjadi 3, mengidentifikasi ruang lingkup proyek, merumuskan lingkup proyek yang sesuai dengan project manager, kemudian dokumentasi hasil ruang lingkup proyek. Mengidentifikasi biaya proyek yaitu mengestimasi anggaran biaya proyek pengembang dan membuat estimasi biaya pada proyek. Dokumentasi hasil yaitu membuat dokumentasi hasil analisis permasalahan, kemudian membuat dokumentasi hasil ruang lingkup proyek keseluruhan. Pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis masalah sistem informasi penyewaan motor dibagi menjadi 2, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil analisis, kemudian membuat dokumentasi hasil akhir analisis. Pada saat mengumpulkan dokumentasi hasil analisis, dokumentasi hasil wawancara mengenai masalah pengembangan sistem penyewaan motor, dan dokumentasi hasil menentukan permasalahan dalam pengembangan sistem penyewaan motor. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dibaca menjadi 3, yaitu mencari dan mengumpulkan data informasi. Yang kedua, menentukan kebutuhan sistem. Yang ketiga, membuat dokumentasi hasil akhir. Pada saat kita menentukan kebutuhan sistem, kita harus membuat janji dengan tim pengembang, menyiapkan lokasi dan ruang rapat, menyiapkan akomodasi untuk rapat, pembahasan rapat dengan tim pengembang sistem, kemudian membuat dokumentasi hasil rapat analisis kebutuhan. Dalam pembahasan rapat dengan tim pengembang, dipecah menjadi 2, yaitu menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem, dan yang kedua menentukan dan merumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem. Selanjutnya yaitu ada perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini dipecah menjadi 11. Yang pertama, mengumpulkan data untuk membuat desain sistem penyewaan motor. Yang kedua, membuat desain diagram dekomposisi sistem penyewaan motor. Ketiga, membuat desain logika proses usulan sistem penyewaan motor. Yang keempat, membuat desain logika struktur penyimpanan dan data atau IRD untuk sistem. Yang kelima, membuat desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database untuk sistem penyewaan. Kemudian yang keenam, membuat desain fisik proses sistem usulan atau PDVD untuk sistem. Ketujuh, membuat desain topologi untuk sistem. Ke-8, membuat desain interface untuk sistem. Ke-9, mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem. Yang ke-10, menentukan desain sistem. Yang ke-11, membuat dokumentasi hasil akhir desain sistem. Pada saat kita mengumpulkan data, sistem analis perlu mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah terlebih dahulu, analisis masalah dan kebutuhan pengembang sistem terlebih dahulu. Kemudian pada saat membuat desain, sistem analis harus membuat rancangan desain sistem terlebih dahulu, kemudian membuat dokumentasi hasil desain sistem penyewaan motor. Kemudian sistem analis akan membuat rancangan desain logika proses DFD untuk sistem dan membuat dokumentasi hasil desain logika proses sistem penyewaan motor. Selanjutnya akan membuat rancangan desain logika penyimpanan atau IRD dan membuat dokumentasinya. Dan setelah selesai membuat rancangan desain logika, kemudian membuat dokumentasi hasil desain logika tersebut. Setelah membuat desain fisik,
Sistem analis dan database administrator akan membuat rancangan desain fisik, struktur penyimpanan data atau skema database. Setelah selesai, baru membuat dokumentasi hasil desain fisik dan desain fisik, struktur penyimpanan data atau skema database tersebut. Untuk yang keenam ini membuat desain fisik, yaitu membuat rancangan desain fisik terlebih dahulu, kemudian membuat dokumentasinya, kemudian membuat rancangan topologi untuk desain sistem. Setelah itu membuat dokumentasinya, kemudian membuat rancangan desain interface untuk sistem, dan dilanjut membuat dokumentasinya. Pembuatan sistem. Pembuatan sistem terbagi menjadi 3, yaitu mengumpulkan hasil dokumentasi final desain sistem, membuat user interface system, membuat database sistem penyewaan motor. Pada saat mengumpulkan data hasil, sistem analis akan mempelajari dokumentasi hasil desain untuk sistem penyewaan motor. Pada saat membuat user interface, network engineer harus menerapkan algoritma atau shortcut user untuk melakukan pengkodingan user interface pada sistem. Kemudian melakukan testing dan evaluasi user interface pada sistem penyewaan motor. Pada saat pembuatan database sistem, sistem analis akan melakukan instalasi RDBMS untuk sistem penyewaan motor, kemudian membuat database sistem penyewaan motor. Setelah itu melakukan testing dan evaluasi database, kemudian melakukan dokumentasi hasil pembuatan database. Pada saat pembuatan sistem, selanjutnya melakukan pengkodingan proses sistem penyewaan motor. Programmer akan melakukan coding proses sistem penyewaan motor, kemudian melakukan tes dan evaluasi program sistem penyewaan motor, kemudian melakukan testing dan evaluasi database. Setelah itu, mengumpulkan seluruh dokumentasi proses pembuatan sistem penyewaan motor. Uji coba sistem. Uji coba sistem dipecah menjadi 4, yaitu pengujian komponen sistem penyewaan motor. Komponen sistem pengujian komponen ini dipecah menjadi 2, pengujian input data-data pada saat pendataan sistem, kemudian pengujian fitur-fitur yang terdapat pada sistem penyewaan motor. Setelah itu menganalisis kekurangan sistem penyewaan motor, yaitu dilakukan oleh sistem analis akan menganalisis kekurangan yang ada setelah uji coba. Kemudian membuat hasil analisis kekurangan. Setelah itu membuat dokumentasi hasil kekurangan sistem penyewaan motor. Memperbaiki kekurangan sistem penyewaan motor. Melakukan rapat dan evaluasi terlebih dahulu. Menentukan jadwal dan lokasi, melakukan rapat dan evaluasi, kemudian dokumentasi hasil rapat. Yang keempat, mengumpulkan dokumentasi keseluruhan sistem penyewaan motor. Implementasi. Implementasi dibagi menjadi 3, yaitu instalasi sistem, dokumentasi, dan penyerahan sistem. Pada instalasi sistem, operator sistem akan melakukan instalasi software yang diperlukan untuk sistem penyewaan motor. Kemudian network engineer akan melakukan instalasi sistem penyewaan motor. Kemudian konfigurasi sistem penyewaan motor. Setelah itu testing sistem penyewaan motor. Pada saat dokumentasi, staf dokumentasi akan mendokumentasi seluruh proses pembuatan sistem, kemudian menyimpan setiap dokumentasi untuk proses pengembangan sistem. Setelah itu melakukan dokumentasi hasil sistem penyewaan motor. Penyerahan sistem penyewaan motor ini dilakukan oleh project manager. Kemudian ada sumber daya manusia dan organisasi tata kelola. Nama proyeknya itu Proyek Sistem Informasi Penyewaan Motor di Bandar Lampung. Dipecah menjadi 4, yaitu manajer identifikasi masalah dan kebutuhan, manajer perancangan sistem, manajer pembuatan sistem atau perangkat lunak, manajer pengujian sistem, kemudian manajer implementasi. Estimasi anggaran biaya proyek. Untuk yang pertama yaitu melakukan wawancara, dilakukan oleh staf administrasi berjumlah 3 orang. Untuk lama kerjanya yaitu sehari, untuk jumlah honornya 100.
total bayarnya yaitu 300.000. Alat yang dibutuhkan yaitu ATK dan alat perekam. Berjumlah masing-masing satu. ATK berharga 50.000 dan alat perekam seharga 100.000. Kemudian biaya perjalanan dinas yaitu sewa mobil selama sehari yaitu 400.000. Untuk total hari pertama yaitu 850.000. Yang kedua ada observasi yang dilakukan oleh staf administrasi dan bisnis analis berjumlah staf administrasi berjumlah 2 orang, bisnis analis berjumlah 3 orang. Lama kerjanya 2 hari dan 4 hari. Untuk biayanya 100.000 dan 300.000. Untuk totalnya 3.300.000. 500.000 untuk total staf administrasi, untuk total biaya staf administrasi yaitu 400, business analis 6 juta, alat yang diperlukan yaitu ATK berjumlah 1 seharga 50.000, kemudian biaya perjalanan dinasnya sewa mobil selama 4 hari seharga 400.000 ya, dengan total biaya 160.000, untuk total keseluruhan yaitu 8.050.000 rupiah. Kemudian ada analisis masalah yang dilakukan oleh staf administrasi dan bisnis analis, dilakukan selama sehari dan 3 hari, berjumlah 1 orang dan 3 orang. Untuk keseluruhan biayanya yaitu 4.650. Kemudian ada analisis ruang lingkup, dilakukan oleh staf administrasi dan bisnis analis, berjumlah 1 orang dan 3 orang. Lama kerjanya itu sehari dan 2 hari. Untuk jumlah honornya yaitu 100.000 dan 500.000. Total biayanya yaitu 100.000 dan 3 juta. Untuk total keseluruhannya yaitu 3 juta rupiah. Membuat estimasi biaya proyek dilakukan oleh staf dilakukan oleh administrasi keuangan berjumlah 1 orang selama 2 hari. Untuk jumlah honornya 120.000, total bayarnya 240.000. Alat yang diperlukan yaitu PC berjumlah 1 seharga 3.460.000. Untuk total keseluruhannya yaitu 3.700.000. Membuat dokumentasi hasil analisis dilakukan oleh dokumentator selama 2 hari berjumlah 1 orang. Untuk jumlah honornya 100.000, untuk total biayanya yaitu 200.000. Alat yang diperlukan yaitu sewa kamera selama 2 hari berjumlah 1 dengan harga sewa 300.000. Untuk total bayarnya 600.000, untuk keseluruhannya yaitu 800.000. Kemudian membuat dokumentasi hasil akhir analisis dilakukan oleh staf administrasi dan dokumentator selama berjumlah masing-masing 1 orang, dan lama hari kerjanya masing-masing sehari dengan jumlah honor masing-masing 100.000. Total bayarnya yaitu 100.000, untuk keseluruhan yaitu 200.000 rupiah. Kemudian membuat hasil dokumentasi analisis dilakukan oleh sistem analis berjumlah 1 orang dan dilakukan dan lama kerjanya yaitu 2 hari. Jumlah honornya 100.000, total bayar SDM-nya yaitu 200.000 rupiah. Untuk keseluruhan yaitu 200.000 rupiah. Kemudian membuat desain diagram dokumen decomposition system dilakukan oleh sistem analis dan technical writer masing-masing berjumlah 1 orang dan dilakukan selama 2 hari. Untuk biaya honornya yaitu 100.000 dan 150.000, totalnya 200 dan 300. Peralatan yang diperlukan yaitu lisensi software berjumlah 1 seharga 5 juta rupiah. Untuk total keseluruhan yaitu 5.500.000. Setelah itu membuat desain logika proses usulan sistem yang dilakukan oleh sistem analis dan technical writer berjumlah 1 orang selama masing-masing 2 hari. Untuk biaya honornya 100.000 dan 150, jumlahnya 200 dan 300.000 rupiah. Untuk jumlah keseluruhan yaitu
Rp500.000. Kemudian membuat desain logika struktur penyimpanan data IRD dilakukan oleh sistem analis dan database administrator dan technical writer masing-masing selama sehari. Untuk lama kerjanya itu 2 hari, masing-masing biaya 100.000, 200.000 dan 150.000. Untuk total keseluruhan yaitu 900.000 dan seterusnya. Untuk jumlah keseluruhan proyeknya yaitu 30.900.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.